Halo Bang, oke. Perkenalkan, nama aku Divka dari FHUGM. Di sini aku ngewakilin teman-teman buat jadi pembicara yang ngewawancarain talk show dengan tema manajemen waktu bersama mahasiswa berprestasi. Nah, Abang mau kenalin diri dulu nggak? Oh iya boleh. Kenalin, namaku Ahmad Jayadi Oke. Aku dari Sekolah Vokasi jurusan Teknologi Rekayasa Internet 2019. Oke, berarti aku mulai nanya-nanya aja nih ya Bang. Yang pertama, ceritain dong prestasi Abang apa aja sih? Oh, kalau prestasi, kan aku tahun 2019 ya, bisa dibilang baru sebentar perkuliahan. Untuk prestasi, kalau yang saya dapatin sendiri secara individu atau secara personal itu Porsenigama tahun 2020. Nah, Porsenigama itu merupakan pertandingan perlombaan olahraga tingkat Universitas Gadjah Mada. Jadi kita bakal bersaing bersama fakultas-fakultas lain gitu. Dan di Abang, situ saya mewakili sekolah vokasi dan mendapatkan medali perak juara 2 di cabang olahraga Magic Chess. oh catur ya Bang? Iya. Oke, terus gimana sih Bang bisa menang gitu latihannya atau persiapannya itu gimana? Kalau untuk persiapan Porsenigama gitu, kalau dari sekolah vokasi kan, dia bakal milih atlet-atletnya tuh dari ada lombanya sendiri, namanya itu POVAV. Jadi dari sekolah vokasinya ngadain lomba dulu buat nyaring atlet-atletnya yang berprestasi kan. Nah, nanti yang menang-menang di POVAV ini bakal maju ke Porsenigama. Dan itu lombanya bisa dibilang 4 bulan sebelum Porsenigama biasanya. Berarti latihannya 4 bulan ini ya Bang? Iya, latihannya 4 bulan juga. Nah, terus gimana tuh Bang ngebagi waktunya? Kan Abang lomba 4 bulan tuh, terus kuliahnya gimana? Bagi Kalau waktunya. kalau untuk kuliah ya nggak terganggu sih, belum terganggu. Ya gimana caranya pas ya pernah sih ada waktu tuh disuruh latihan kan dan itu apa nggak ikut perkuliahan selama 1 bulan dan itu mendapatkan dispensasi dari kampus juga kan. Jadi gimana caranya kita bisa memanage kalau kalau dari abang sendiri sih apa minta bantuan teman gimana bisa minta minta tolong dengan cara ajarin teman atau minta catatan-catatannya gitu. Terus sempat ada kendala nggak Bang selama berjuang dalam latihan-latihan atau pas malah lombanya gitu? Kalau kendala gimana ya, paling dengan waktu praktikum sih itu kendalanya pas praktikum itu sulit mengejarnya karena di satu sisi kita harus latihan, satu sisi kita harus praktikum juga gitu. Biasanya kalau latihan gimana Bang? Misalnya jamnya malam atau habis kuliah atau gimana? Jamnya nggak nentu sih karena pas udah 1 bulan semakin dekat itu jadwal latihannya semakin intens gitu. Oh gitu. Terus Iya. kalau tadi kan antara waktu lomba sama kuliah Abang nih kan cara bagi Iya. waktunya. Nah sekarang coba gimana cara Abang ngebagi waktu antara akademik, sosial, sama kehidupan non akademik Abang? Oke, kalau kehidupan sosial sama non akademik ya. Kalau untuk sekolah vokasi ya itu biasanya jadwal kuliahnya itu dimulai dari jam 7 gitu kan. Semua pasti dimulai jam 7 biasanya. Jadi cara nge-manage-nya gimana ya? Kita harus tahu lah gimana mana yang lebih prioritas gitu kan. Kalau abah sendiri belum pernah sih bolos kuliah itu tanpa adanya dispensasi dari dari kampus gitu kan. Jadi ya gitu sih, kita harus pandai memanage lah mana yang lebih prioritas gitu. Kalau organisasi, Abang ikut organisasi apa aja? Nah, kalau organisasi apa ikut marching band. Nah, sementara kalau di marching band itu kan jadwal latihannya tuh lebih padat lagi kan. Nah, kalau gitu abang biasanya lebih milih izin di marching bandnya daripada izin kuliahnya. Cuman marching band aja Bang, kayak yang Iya, oh oke oke. Terus selama ini Abang pernah ngalamin kegagalan nggak? Ceritain dong. kegagalan. Hmm,
Nah, iya, Abang kan juga pernah di 2019 ikut ini kompetisi marching band Hamengkubuwono Internasional di Yogyakarta kan. Nah, itu juga cuti kuliah selama 1 bulan. Nah, di situ Abang merasa ketinggalan banyak praktikum, bahkan UAS juga ketinggalan. Jadi sempat mendapatkan nilai buruk lah di situ karena banyak ninggalin praktikum kan di situ. Aku mau nanya, Abang kan Kemarigama di PSDM nih, berarti kan Iya. Abang megang organisasi lain juga kan selain yang tadi marching band. Gimana sih bagi waktu rapatnya atau misalnya latihannya gitu? Misalnya Oh, offline ataupun online sekarang? kemarin pas online nih ada, jadi Abang kan Wakadif ya di PSDM. Sementara Abang ada ini acara di marching band jadi MC gitu kan. Itu Abang pakai 2 laptop itu, satu dengerin ini LPJN, satu jadi MC. Jadi untung aja online, kalau nggak online itu bisa tabrakan sih. Jadi ya pandai-pandai kita sih gimana cara membaginya. Kalau offline pernah tabrakan gitu juga nggak, Bang? Kalau offline pernah tabrakan, oh pernah. Pernah waktu itu pas mau acara apa kalau sehabis Gama FTR itu apa nama acaranya? Bang. Apa ya? Aduh astaga aku lupa. Pokoknya itu dah pokoknya setelah acara Gama FTR itu sama jadwal latihan di marching band kan. Jadi Abang lebih milih pokoknya mana yang lebih diprioritasin. Kalau Abang lebih prioritasin waktu itu Gama FTR ini kan. Karena Abang jadi panitia acaranya. Jadi Abang izin beberapa jam untuk hadir di Gama FTR-nya ini, baru kembali latihan lagi ke marching band. Oke. Terus apa sih motivasi Abang bisa capek di titik ini? Motivasinya gimana ya? Ikutin aja passion-nya gitu. Semuanya itu bakal ngalir gitu. Gimana ya? Karena kalau kita memaksakan diri kita apa yang kita nggak suka, misalnya kamu tuh di kuliah tuh bosenin gitu kan. Sementara kamu harus ngikutin kuliah terus. Nah, kan itu menjadi beban kan di diri kita. Mending kita bisa dibilang sedikit lah cari keluar passion kita atau kesenangan kita, apa yang kita senangi gitu kan. Dan itu bakal membuat hidup kita atau kuliah kita ya lancar-lancar aja gitu. Nah, terus ini Bang, pas masuk kuliah gimana caranya Abang adaptasi sama lingkungan baru, terus ngadepin dunia kuliah yang emang beda banget dari SMA? Oke. Kalau beda, oh ya ini lingkungannya beda ya. Bisa dibilang gimana ya? Orang sana tuh ini gimana ambisius sekali gitu ya. Kuliahnya semangat. Tuh pernah Abang kan satu semester nih, semester 1 kan. Main-main nih kan sama teman-teman, bilangnya nggak belajar kok, tibanya pas ujian atau pas bagi hasil tuh nilainya mereka tinggi ya, pas jadi rendah gitu kan. Wah berarti mereka selama ini menipu gitu, di luarnya aja bilang nggak belajar tapi ternyata mereka belajar. Dan dari situ Abang dapat kesimpulan bahwa main iya, ya belajar harus iya gitu. Jangan ikutin pengaruh buruknya dari luar gitu. Oke. Nah, terus Bang, pernah nggak ngerasa usaha Abang nih selama ini sia-sia, terus kayak pengen nyerah gitu? Apapun. Kalau kuliah nih udah 4 semester, ditambah kemarin udah online juga gitu kan. Ngerasa apa sih, belum ada ilmu yang menyerap gitu loh. Jadi kayak merasa buat apa sih rasanya kuliah nih udah 4 semester tapi belum ada ilmunya gitu. Oke. Terus Abang gimana tuh nge-handle-nya kalau misalnya udah ngerasa kayak gitu? Ya kalau dari kayak gitu Abang, kalau bisa dibilang kalau untuk kuliah ya Abang ikutin aja standarnya, nggak mau, karena Abang bisa dibilang sedikit biasa aja, nggak ada rasa suka atau lebih gimana sama jurusan kuliah kan. Jadi menurut Abang lebih baik Abang cari kesenangan Abang di passion yang lain gitu kan. Contohnya di marching band, justru Abang lebih bakal mendalami di marching band karena di situ Abang merasa senangnya gitu, tanpa meninggalkan kuliah. Oke. Nah, terus Bang gini, kan online nih. Terus gimana cara Abang ngebagi waktu Abang kuliah online ini sama misalnya Abang ngelakuin hobi Abang gitu? Apa kayak
Bisa itu latihan catur terus atau apapun. Oh, kalau untuk kuliah sama kayak gitu, abang berusaha gini sih, kan online ya, ya bermain di belakang lah gitu ibaratnya. Pas lagi kuliah gitu, latihan yang lain gitu. Apa aja Bang contohnya? Ya contohnya kayak Magic Chess itu sambil main gitu kan, main sama teman gitu. Jadi meskipun online Abang tetap ngelakuin itu ya? Iya. Oke. Terus pernah nggak Bang ngerasa keteteran? Kayak apapun kuliah ataupun latihan atau gimana? Kalau kuliah ya pasti pernah lah keteteran ya, merasa tertinggal gitu dibanding yang lainnya yang mengikuti kuliahnya dengan baik-baik, dengan benar gitu, dibanding yang setengah-setengah. Terus Abang gimana ngatasinnya? Ya itu tadi, kalau kuliah tuh yang penting kita bisa mendapatkan teman yang bisa membawa kita ke arah positif lah. Jadi abang punya teman gitu, jadi dia menuntun kita praktikum ini gini, praktikum ini gini, kuliahnya gini gitu. Berarti lingkungan pertemanan ya. Ya, pertemanan tuh penting lah buat kuliah. Terus pernah nggak Bang ngorbanin sesuatu buat sampai di titik ini? Oh pernah, ngorbanin ini dua-duanya nggak dapat. Kemarin kan ada rekrutmen panitia Kovas, Ah, sama di marching band ada perlombaan juga kan. Karena harus ikut lomba marching band, jadi abang mundur panitia Kovas. Padahal udah tak wawancara gitu kan. Rupanya pas udah semangat latihan marching band, udah latihan berapa kali sampai bulan Agustus online, jadi abang nggak bisa ke Yogyakarta kan, jadi nggak ikut juga nih lombanya, jadi merasa dua-duanya gagal gitu. Padahal udah semangat, udah tujuan banget tuh dua-duanya dari awal perkuliahan gitu. Terus kalau misalnya latihan gitu tadi, sebenarnya sering nggak Bang bentroknya? Bentroknya sering. Jadi Abang tetap milih yang prioritas tadi ya? Ya tetap milih jadi itu. Kalau misalnya diurutin nih Bang, prioritas Abang gimana? Dari semua aktivitas yang Abang lakuin? Tergantung sih, kalau misalnya udah mendekati lomba, tentu abang bakal pilih lomba gitu kan. Tapi kalau untuk jadwal latihan biasanya ngikutin kuliah dulu. Oke. Terus Bang, aku mau balik nih. Gimana cara Abang waktu SMA nih? Gimana cara Abang manajemen waktuin antara belajar buat SBM sama belajar SMA-nya? Belajar buat SBM ya? Iya. Oh kalau SBM abang nggak ikut. Abang masuk UGM jalur PBU kemitraan gitu. Oh. Jadi belajar sih, cuman kan nggak terpakai gitu SBM-nya. Jadi kalau pada masa dulu tuh ini sih udah jauh persiapannya ya, bisa dibilang pas udah mau masuk kelas 3 itu udah persiapan mau SBM gitu. Mulai ngikutin les, pembelajaran gitu. Jadi kayak lupain aja gitu jalur-jalur lain. Jadi yang terpenting itu SBM. Musuh terbesar itu SBM. Gitu. Jadi Abang tetap belajar kan? Tetap belajar. Oke. Terus emang cita-cita Abang udah di vokasi teknologi rekayasa internet ini atau sebelumnya nggak pernah mikir masuk jurusan ini? Enggak sih, kalau ini ibaratnya ya masuk aja gitu. Pengennya ya UGM juga waktu itu, pengennya kartografi dan penginderaan jauh kan. SBM-nya ngambil itu rencananya, tapi karena udah lulus di PPUK ini dulu, ya udah. Terus Abang udah di jurusan ini nih, cita-cita Abang apa sih? Kalau cita-cita ya pastinya karena udah masuk ke TRI ya pengen teknisi lah jadinya, teknisi jaringan. Oke. Terus enggak Bang yang sesuatu yang nggak kecapai? Yang nggak kecapai sejauh ini belum ada sih. Terus kalau misalnya Abang capek, Abang ngapain? Kalau capek Kayak stuck gitu. ya menghibur diri aja gitu. Contohnya? Apalagi kalau di Jogja gitu ya, keliling-keliling aja, muter ring road gitu. Itu bakal dapat kesenangan diri sih. Terus ada nggak Bang ngerasa manfaatnya masuk organisasi itu?
Nah, kalau Biasanya. organisasi bisa dibilang Abang merasa dari dulu SMA juga Abang merasa masuk UGM juga karena organisasi gitu ya. Jadi kalau organisasi itu sangat penting lah buat kita melatih diri dibanding kuliah ya. Kalau kuliah kan masih bisa keteteran gitu. Kalau kita ikut organisasi ini semuanya terlatih gitu. Baik kita secara fisiknya, secara mentalnya, secara pikirannya juga, secara manajemen waktunya juga. Jadi wajib lah bisa dibilang ikut organisasi ketoh kalau dunia kerja juga bakal yang ditanyakan organisasi ya. Oke, oke. Terus Abang udah seneng belum ada di posisi sekarang? Oh belum, karena masih ada pengen menjadi pengurus harian di marching band karena itu tujuan terakhir sih. Oke, oke. Apalagi ya, mungkin Abang ada yang mau dibilang dulu nggak buat ini kan kita tentang manajemen waktu nih. Nah, Abang yang banyak masuk organisasi, terus bisa menang-menang lomba gitu, gimana sih tipsnya menurut Abang yang paling manjur? Uh, ya intinya gitu sih, ikutin passion kita, ikutin kemauan kita. Jangan kita ada suatu keterpaksaan mengikuti suatu hal gitu. Jadi dengan kita mengikuti passion ini, yang lain-lainnya itu bakal ngalir juga kok. Oke, oke. Bentar, Bang. Sebenarnya pertanyaannya itu udah habis. Jadi nanti tolong di-cut aja ya. Jadi aku bingung mau nanyain apa lagi. Ayo. Bentar, Bang. Oh, aku lanjutin. Gini, kan Abang ikut banyak organisasi, ikut lomba-lomba juga. Nah, Abang ada kayak journaling gitu nggak? Kayak nyatet kegiatan, jadwal-jadwal kegiatan. Itu tuh gimana caranya, Bang? Nyatet jadwal gitu ya? Ya. Kalau nyatet jadwal gitu, kadang suka kelupaan juga sih. Kadang ada acara ini, rupanya kita ikut acara lain gitu. Jadi masih buruk lah gitu, masih butuh belajar lagi. Karena ya sulit, bisa dibilang sulit sih ngaturnya gitu kan, apalagi banyak organisasi juga yang diikutin. Jadi ya pintar-pintar lah gimana cara ngaturnya gitu. Kalau belajar Abang rutin nggak, Bang, tiap hari? Belajar di rumah gitu, di kos gitu. Ya. Kalau dibilang rutinnya enggak juga sih. Baik kalau tertinggal gitu aja sih. Oke. Abang pernah nggak, misalnya gini, di satu sisi Abang harus belajar nih, tapi Abang kalau belajar bisa nggak belajar rame-rame gitu? Enggak. Nah, misalnya di satu sisi teman Abang maksa Abang nih buat ikut, terus Abang bakalan gimana? Buat belajar rame-rame gitu di luar misalnya. Oh, Abang pasti lebih milih ikut sih karena dengan belajar rame-rame gitu, Abang bisa tahu loh ilmu yang belum Abang dapat tuh di mana. Jadi, entar misalnya kalau udah selesai gitu belajar lagi sendiri di rumah. Gitu. Oke, oke. Terus tadi itu Bang. Nah, apa motivasi Abang buat masuk ke organisasi-organisasi yang Abang ikutin? Kenapa gitu? Karena Abang merasa tertantang gitu loh. Masa hidup ini masa cuma jalan lurus-lurus aja gitu. Tentu kita harus gimana ya? Mencari kemampuan lebih gitu loh. Kan di organisasi itu bakal berat, bakal kita ngadepinnya gimana. Jadi Abang merasa harus ada inilah
tantangan lebih biar kita bisa mempelajarinya lebih jauh juga. Oke. Masa mau ilmunya nge-stuck di situ doang, mengenal lingkungan luarnya sedikit gitu aja gitu. Mungkin pertanyaan dari aku itu aja nih. Abang ada closing statement nggak tentang gimana sih ya yang tadi udah ya sebenarnya, cuman closing statement Iya. yang lain deh. Closing statement yang lain apa ya? Udah nggak ada sih, itu aja. Oke Bang. Jadi mungkin Oke. dari aku segini aja. Makasih banyak Bang Oke. Iya, makasih Ciara.